Pastinya shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang sudah bergabung di BW. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah di tempat kita masing-masing, Bapak Ibu. Baik, seperti pujian yang sudah kita dengar sebelumnya bahwa bagi orang percaya tidak ada yang lebih indah selain daripada Yesus Kristus sebagai hal yang terindah dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan Amin. sampai ada hal lain yang lebih indah daripada pribadi Tuhan sendiri yang sudah memberikan kita anugerah keselamatan dan juga mujizat-mujizat yang nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, pertemuan kita setiap pagi ini adalah sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita semua tetap bisa memberikan diri kita dan perhatian kita agar apa yang harus kita dengar, apa yang harus kita terima itu boleh memberikan kepada kita hidup yang berarti, Bapak Ibu, ya. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian kita satu di dalam doa. Saya bersyukur dan Abuni juga bersyukur Bapak Ibu semua sehat, tetap bisa mengikuti BW ini. Ini semua adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu yang terkasih, kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dan kami tinggikan, dimuliakanlah Engkau di atas segalanya. Engkau pencipta alam semesta ini, Engkau yang memberikan kepada kami nafas-Mu, sehingga kami beroleh hidup. Dan kami beroleh keselamatan ketika kami membuka hati dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Dan Engkau mati di kayu salib, Engkau bangkit mengalahkan maut dan naik ke sorga untuk memberikan kami anugerah keselamatan, menembus dosa kami, dan menyediakan tempat bagi kami di kerajaan-Mu yang mulia. Untuk itu kami bersyukur kalau pada hari ini, di tempat di mana kami berada, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, kesehatan, keteguhan hati, dan juga iman. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mau naikkan pujian. Saya mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar menaikkan pujian sebagai bentuk cinta kasih Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan anugerah terindah dalam kehidupan Bapak Ibu. Baik itu kekuatan, kesehatan, berkat, damai sejahtera, sukacita, termasuk juga penghiburan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita naikkan pujian ini ya. Saat ku lemah dan tak berdaya, ku tak tahu kemana. Seakan pintu tiada terbuka, tiada jalan bagiku. Lalu ku dengar suara firman-Mu yang membangunkan aku, dan ku arahkan mata hatiku tertuju hanya kepadamu. Ku terima jamahan kuasa-Mu Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku
tahirkan hatiku, kau pulihkan seluruh hidupku. Saat ku lemah dan tak berdaya, ku tak tahu kemana, seakan pintu tiada terbuka, tiada jalan bagiku. Lalu ku dengar suara firman-Mu yang membangunkan aku, dan ku arahkan mata hatiku tertuju hanya kepadamu. Ku terima jamahan kuasa-Mu, Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, kau pulihkan seluruh hidupku. Ku terima jamahan kuasa-Mu, Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, kau pulihkan seluruh hidupku. Oh Tuhan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan, Kau yang menguduskan, Kau yang mengubahkan, Kau yang menyelamatkan, Kau yang memberkati, Kau yang melindungi. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ku terima jamahan kuasa-Mu, Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Ku terima jamahan kuasa-Mu, Tuhan, saat ku taruh harapanku padamu. Kau menyembuhkanku, tahirkan hatiku, Kau pulihkan seluruh hidupku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin, tiada seperti Engkau. Apapun keadaan kami, tiada seperti Engkau.
Kau yang lebih besar, Kau yang terbesar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya Tuhan, haleluya. Kaulah yang terbesar, Kaulah yang terhebat, Kaulah yang termulia, Kaulah yang terdahsyat, mengalahkan segala hal yang melanda kehidupan kami. Hamba mau perkatakan bersama istri hamba untuk setiap bapak ibu yang masuk di dalam BW ini. Kalau engkau sedang berduka, Roh Kudus memberi penghiburan. Kalau engkau sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan yang baru. Ia akan memulihkanmu dan Ia akan menyertai dan memberkatimu. Jangan takut dan jangan patah hati. Tangan kanannya akan membawamu kepada suatu perubahan yang sejati, yang sepakat dan beriman percaya. Boleh sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Oke. Kita tidak usah pikirkan ini itu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hari-hari ini kita harus pikirkan tentang kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, bagaimana kehidupan kita itu yang harus kita pertimbangkan. Dengan siapa kita jalani itu yang harus kita pertimbangkan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita semua yang percaya boleh berjalan beriringan bersama dengan firman Tuhan yang akan menerangi kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah pelita yang memberikan kita keteguhan dan juga terang yang ajaib. Sehingga orang-orang yang tidak berkhidmat menjadi berkhidmat. Orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Dengan rasa syukur dan hormat kita akan membaca Alkitab kita. Kita mau buka sama-sama di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Elia dan janda di Sarfat. Oke, Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita satu sepakat dalam membaca ini dengan sungguh-sungguh. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku
sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam beli-beli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam beli-beli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Yang sepakat katakan amin. Ada beberapa bagian penting di sini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah sebelumnya kan Elia itu datang untuk menyatakan kepada Raja Ahab bahwa akan tidak turun hujan, ya. Lalu kemudian firman Tuhan juga berkata, pergi ke Sarfat, ketemu sama seorang janda ini, dia akan memberikan kepadamu makan, ya, dia akan memelihara dan lain sebagainya, ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini? Pesan Tuhan hari ini adalah hendaknya kita itu percaya tidak hanya kepada firman Tuhan yang indah-indah, tetapi juga kita percaya dan yakin betul bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia akan melakukan dan melaksanakan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi kalau kita percaya kepada bilur-bilurnya yang menyembuhkan, kita juga percaya bahwa ada saat di mana kematian itu tiba. Kalau kita percaya berkat itu berlimpah-limpah, kita juga harus percaya dan mau terima bahwa ada saatnya di mana kita mengalami kekurangan finansial. Kita tidak boleh menolak hal ini. Kita jangan percaya di satu sisi di mana sisi yang hanya kita inginkan saja. Tetapi sisi yang justru inilah realita kehidupan yang sesungguhnya. Yang orang dunia katakan, ya kondisi kehidupan kita kan seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, tapi kita sebagai orang percaya, kita bukan seperti roda. Karena kita di dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena hal yang pertama, Elia dikirim saja ke Ahab, itu sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Ahab tidak langsung bunuh Elia. Lalu yang kedua, bahkan untuk kebutuhan makan aja, Tuhan kirimkan burung gagak, dikasih roti. Hal yang ketiga, dia datang ke Sarfat, ada seorang janda di sana, itu pun juga janda itu mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang menarik adalah janda ini menyatakan sebuah kalimat yang istilahnya begini, ini saya cuma punya makanan, bisa dimakan hanya hari ini saja, besok saya nggak tahu mau makan apa. Mungkin kita hari-hari ini juga mengalami hal seperti itu. Ini apa yang ada pada saya ini cuma hanya beberapa waktu aja. Saya nggak tahu nih kira-kira nanti anak saya kuliah bagaimana, lalu bagaimana gitu. Ya, karena kita berpatokannya kepada apa yang diperhitungkan dan apa yang diatur oleh dunia ini. Kok bisa begitu ngomong Abuna? Ya bisa, karena itu yang ada di sekeliling kita. Kan dunia ini juga mengajarkan bahwa ayo persiapkan hari tua, persiapkan untuk anak-anak dan lain sebagainya, ya kan? Tapi sebenarnya ada esensi yang lebih dalam daripada itu. Kenapa Bapak Ibu? Esensinya adalah oke, kita akan persiapkan dengan apa yang dunia bisa tawarkan selama itu tidak keluar dari konteks kebenaran firman Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa kita harus mempersiapkan diri kita juga supaya kita tidak tergerus oleh arus dunia ini. Ya, kehidupan janda Sarfat ini dia mengalami pemeliharaan Tuhan itu bukan karena semata-mata setelah dia bisa
bikin makanan dan makanannya berlimpah, coba kita perhatikan lebih dalam lagi. Paling tidak sampai dia harus dipertemukan dengan Nabi Elia. Kalau kita proyeksikan dalam kehidupan kita sekarang adalah hamba Tuhan. Anda dipertemukan dengan hamba Tuhan. Di waktu-waktu yang dimana Anda benar-benar membutuhkan sebuah jawaban. Di mana Anda dalam sebuah persimpangan jalan. Di mana Anda kalau tidak dipertemukan dengan hamba Tuhan ini misalnya, atau hamba Tuhan itu Anda udah mulai nekat, maunya mati aja, atau mengambil sebuah keputusan yang salah, atau apapun itu. Demikian juga janda Sarfat ini. Memang keadaannya kurang untuk makanannya, tetapi lihat bagaimana Tuhan mempertemukan dia dengan Nabi Elia, dan Tuhan menentukan dia sebagai orang yang mengalami mujizat. Bahkan dia pun menjadi perantara Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi utusannya Tuhan, yaitu Elia. Janda ini tidak diizinkan Tuhan terbawa arus. Arus apa? Arus keadaannya. Arus kesedihannya. Arus ketakutannya. Makanya dipertemukan dengan Elia. Dari mana kita tahu? Kita baca lagi yuk. Lanjutin lagi yang tadi. Ya, kita lanjutin. Tadi kan sampai ayat yang ke-16. Ya, itu udah bicara mengenai mujizat tuh. Sekarang kita mau sampaikan lagi, baca lagi. Sesudah itu ayat 17 ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sekarang. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan pemerintahan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dan kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, ini pembelajaran yang sangat baik buat kita. Jadi kita juga sebagai kalau ada yang mendengarkan ini sebagai hamba Tuhan atau sebagai pengkhotbah atau sebagai misionaris atau apa, pelayanan kita jangan lupa kita harus menyampaikan firman Tuhan tentang amanat agung, Great Commission. Jangan lupa kita harus menyampaikan bahwa ada loh kehidupan dan kematian setelah ke dunia ini. Jangan cuma hanya firman-firman Tuhan yang memotivasi pekerjaan, memotivasi perusahaan dan lain sebagainya, tapi tidak mengambil satu pembelajaran dan pelajaran mengingatkan bahwa hakikat orang percaya itu harus berbeda dari dunia ini. Kita harus berani menyampaikan firman Tuhan yang benar-benar tajam, kalau perlu sesuatu yang bisa mengubahkan. Karena apa? Kalau kita takut, nanti kita terbawa arus ketakutan kita hanyut. Kalau kita melihat arus dunia ini, nanti kita hanyut. Kenapa? Karena dunia ini berusaha untuk menghanyutkan nilai-nilai kebenaran Allah. Perkembangan dunia ini, perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita dan yang diprediksi akan semakin canggih. Kalau Anda semalam menyaksikan perbincangan saya dengan Pak Mark McClendon di live Cahaya Bagi Negeri Jawaban.com,
kita bisa lihat perkembangan AI seperti apa. Bahkan yang mencanangkan AI saja itu sudah mulai ngeri. Ini adalah sebuah kesalahan besar. Dan ini sebenarnya nggak boleh dikembangkan. Tapi apa boleh buat? Semua orang sudah sangat suka. Semua orang sudah hanyut dalam kenikmatan AI itu. Dibuat nyaman, dibuat mudah, dibuat seakan-akan cerdas. Bahkan lebih keren. Mereka lupa AI ini akan lebih cerdas dari aslinya kita. Sehingga ketika dia di-cloning, tidak hanya mengkloning diri kita atau looks-nya kita, tampilan kita, tetapi juga apa? Semua potensi kita. Nah, yang membuat dia lebih dipilih oleh orang-orang nanti ya adalah apa? Semua nilai negatif kita itu diilangin. Makanya nanti akan ada eh, satu teknologi di mana teknologi itu akan semakin canggih dan base-nya itu adalah AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dia akan bisa membuat suami yang tadinya suka marah-marah tidak pernah marah-marah. Mau dikata-katain tetap senyum. Dia akan buat istri yang walaupun bagaimana tidak pernah cemburu, tidak pernah protes kalau uang belanjanya kurang. Anda bisa bayangkan itu, ya. Yang lebih ngeri nanti nih, nilai orang tua udah nggak ada harganya lagi. Kenapa? Karena anak-anak lebih suka chatting sama AI daripada sama orang tua. Karena kalau chatting sama orang tua udah nggak nyambung. Mereka akan lebih pilih kecerdasan buatan dan cloningnya kita dibandingkan kita sendiri. Lihat bagaimana dunia mau menghanyutkan nilai-nilai berharga yang Tuhan sematkan dalam kehidupan kita. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, jangan takut. Makanya Bapak Ibu sekalian, di pembacaan kita ini adalah sebuah keadaan ya. Apakah janda Sarfat ini miskin? Awalnya pasti kaya. Dari mana Abuna tahu? Oh, rumahnya tingkat 2 kok. Di kamar atas loh. Orang yang punya di kamar atas berarti dia rumahnya besar. Berarti waktu zaman dulu sebelum suaminya meninggal, dia jaya sekali. Nah, apa yang menjadi kurang? Ada satu kalimat. Apakah engkau datang kepadaku untuk mengikatkan segala kesalahanku? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Setiap pertemuan BW, setiap pertemuan ibadah, setiap Anda datang ke dalam komunitas yang sehat, hendaklah kita jangan hanya mengharapkan penghiburan saja. Tapi kita harus mengharapkan nilai firman Tuhan yang bisa mengubah kita. Agar kita tahu bahwa di mana letak kesalahan saya. Supaya firman Tuhan itu benar-benar bisa memerdekakan kita. Dan mengubah kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih benar dari apa yang sudah kita jalani sebelumnya. Supaya kita tidak lagi hanyut dalam kesedihan. Tidak lagi hanyut dalam kegagalan. Tidak lagi hanyut dalam kedukaan. Tidak lagi hanyut dalam kekecewaan. Tidak lagi hanyut dalam kemarahan. Tidak juga hanyut dalam kenikmatan duniawi. Tidak juga hanyut dalam pekerjaan yang menggerus semua perhatian kita. Sehingga kita tidak lagi memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Anaknya yang meninggal. Kita sebagai orang tua jangan lupa bahwa anak juga sama seperti orang tua. Siapapun, kapanpun bisa Tuhan panggil. Jadi selama masih ada, masih hidup, jangan sia-siakan waktu yang ada. Karena ketika yang bersangkutan sudah tidak ada, yang ada adalah apa? Hampa. Janda Sarfat ini sudah mulai hampa dia. Dari mana kita tahu? Kalimatnya, saya bikin ini sekali, hari ini makan, besok udah nggak makan lagi, mungkin mati kali. Dia melihat bagaimana keadaannya itu 180 derajat berbeda dari keadaannya dulu. Tapi yang menarik adalah dia bersumpah demi nama Tuhan Allahmu yang hidup. Dia sepakat bahwa abdi Allah ini dikirim oleh Tuhan. Dia hampir hanyut dengan segala kepahitan itu karena dia berseloroh. Ngapain kamu datang ke sini? Untuk menghakimi saya karena kesalahan saya. Sehingga anak saya harus mati. Dia memang tidak meminta
anaknya dibangkitkan. Tapi dia sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan. Mulai dari dia menerima hamba Tuhan, sampai dia juga tidak protes ketika dia harus menjadi berkat bagi hamba Tuhan. Walaupun ya, kalau kita proyeksikan sekarang, memang benar. Ada hamba Tuhan yang benar sungguh-sungguh hamba Tuhan. Ada juga hamba Tuhan yang tidak sungguh-sungguh hamba Tuhan. Tapi kita kan diberikan nurani ya Bapak Ibu. Kita juga kalau mau memberkati hamba Tuhan ya jangan memberkati dengan secara membabi buta gitu loh. Itu adalah kesalahan. Satu sisi hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan asli jadi pelaku kejahatan, dia memanfaatkan Anda. Anda pun juga menjadi orang yang salah karena Anda hanyut dalam wah ini hamba Tuhan nih. Enggak boleh begitu. Makanya firman Tuhan hari ini adalah teliti. Kalau di pekerjaan itu ada namanya double check. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita buka, saya tutup dengan Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Ini yang menjadi pesan konklusinya ya. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Karena itu, jadi kalau kita sambungkan dengan apa yang saya sampaikan hari ini, apapun keadaan saudara, apakah sedih, apakah marah, apakah kecewa, apakah apapun itu ya. Firman Tuhan bilang, karena itu tuh karena keadaanmu dan keadaanku kemarin dan hari ini harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Gitu. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan cuma hanya dengar. Kalau hanya dengar, hanya nonton BW, tapi kita tidak double check ke hidup kita, nanti kita tetap terbawa arus. Arus yaitu hal yang pertama yang kita alami, yang membuat kita lemah, marah, kecewa, kesel, sedih, takut, cemas. Kita harus cek. Ini firman Tuhan ini saya sudah dengar dan ini benar. Lalu kita teliti lagi. Kehidupan setiap kita mungkin tidak ada lebihnya, bedanya seperti janda Sarfat. Entah sebagai jandanya, atau sebagai abdi Allahnya, atau sebagai anaknya. Sebagai jandanya, mungkin ada satu perubahan situasi yang membuat Anda seakan-akan hampa. Rumah tangga Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, keuangan Anda, kesehatan Anda. Hari ini firman Tuhan bilang, teliti yang apa yang sudah kau dengar. Engkau sudah mendengar BW ini sudah dari kapan, dari berbulan-bulan kemarin. Adakah yang engkau dengar itu kau sematkan dan kau kerjakan? Enggak cuma hanya sekedar dengar saja. Ya amin amin. Tapi enggak ada sesuatu yang kita terapkan. Makanya kepahitannya tetap ada. Makanya jatuh bangunnya tetap masih terjadi. Tanpa kita sadari, kita sangkal ini itu, nggak bisa ini nggak cocok. Atau sebagai abdi Allah, sebagai hamba Tuhan, sudah belum kita itu sungguh-sungguh melakukan dan mengerjakan segala sesuatu dengan membawa kepada Tuhan. Elia membawa perkara-perkara itu kepada Tuhan. Dan dia tidak ragu, dia berani ambil resiko. Untuk menyampaikan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang dia dapat dari Tuhan. Jangan pernah takut Bapak Ibu menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Ingat, keselamatanmu sudah di tangan Yesus Kristus ketika ia menebus dosa-dosamu. Jangan takut untuk menyampaikan nilai sejati dari firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hatimu, uji terlebih dahulu. Dan engkau benar, engkau teliti bahwa inilah isi firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau lakukan. Atau seperti anak janda Sarfat tadi. Saat ini engkau sedang mengalami mati rohani. Selama ini engkau perasaannya tumpul. Suka sih dengar firman Tuhan. Suka sih baca firman Tuhan. Tapi tetap
Gak pernah bisa beranjak dari tempat yang lama. Hari ini, biarlah kuasa Tuhan menjamahmu. Karena firman Tuhan di Ibrani tadi, dikatakan di sana, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan setimpal. Ini kan bicara mengenai firman Tuhan disampaikan oleh Allah kepada Elia. Satu sisi, tidak ada hujan, akan ada kemarau dan masa kesusahan. Sisi lain, ada mujizat dari tempayan itu, tempungnya tidak habis-habis. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai apa yang Bapak Ibu dengar. Saya sebagai yang menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Setelah ini berkelanjutan, Anda menyampaikan kepada orang-orang di sekitar Anda. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sekali lagi, adalah kehendak Tuhan setiap hal terjadi, sama seperti janda Sarfat tadi. Jadi Bapak Ibu, mari Bapak Ibu sekalian, kita jangan hanya menerima percaya bahwa firman Tuhan itu yang hanya meneguhkan, memulihkan, mengobati, memberkati, dan menyembuhkan saja. Kita juga harus percaya bahwa masa penghakiman itu bakal ada. Lalu kemudian teguran Tuhan yang keras itu juga pasti bisa terjadi dan kita alami. Masa-masa kesusahan tidak bisa kita tolak. Tetapi bagaimana kita menghadapi itu semua? Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut dan jangan bimbang. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang menyertai kamu. Aku akan meneguhkan kamu dan memegang tangan kananmu dan membawamu kepada kemenangan. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih, jangan biarkan arus kesedihan melanda hidupmu. Ketika kita kehilangan orang kita kasihi, kehilangan orang yang kita cintai, jangan lebih besar rasa kehilangannya daripada kita kehilangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Baru kita kasih orang-orang. Bukan kasihilah anakmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu. Bukan kasihi istri atau suamimu, atau pekerjaanmu, atau bosmu, atau pelayanmu dengan segenap hatimu. Bukan. Tuhan dulu yang kita cintai dengan kasih, tubuh, jiwa, roh, kehendak, kekuatan, tenaga, semuanya. Baru kita mengasihi yang lain. Supaya apa? Kalau kemewahan itu hilang dari tangan kita. Kalau orang yang sudah sehidup semati ini tidak lagi bersama dengan kita. Kalau anak yang kita cintai tiba-tiba harus pergi dari pangkuan kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang marah dengan Tuhan. Kita tidak menjadi seterunya Allah, tapi menjadi sekutunya Allah. Percayalah Bapak Ibu, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Nah, yang terakhir adalah kita juga harus mau memberi yang terbaik bagi hamba Tuhan. Bagi orang-orang yang dikirim untuk menolong kita. Saya bicara bukan konteks pendeta saja loh. Jadi jangan salah. Saya bukan mengatakan bahwa Anda harus kasih tabungan untuk hamba Tuhan. Bukan. Hamba Tuhan itu bicara mengenai orang yang Tuhan kirim. Siapa itu? Lihat dong di sekeliling kehidupan kita yang terdekat ini. Mereka yang selalu menerima kita dengan baik. Mereka yang selalu menguatkan kita. Sudah belum kita beri yang terbaik? Jangan kita beri yang terbaik buat orang yang sebenarnya belum banyak melakukan hal dalam kehidupan kita. Sedangkan orang-orang yang bersama dengan kita ini, dia yang menerima keburukan kita, dia yang sabar akan kejelekan kita, dia yang bisa menghadapi kelemahan kita, tidak kita beri yang terbaik. Karena mereka lah hamba Tuhan. Mereka abdi Allah. Kalau bukan mereka, tidak ada yang bisa menopang kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah membandingkan dengan takaran dunia. Oh, ini anak harus begini, suami ideal harus begini. Mari kita takarannya sesuai dengan firman Tuhan. Karena sama seperti Kristus,
yang menerima manusia bukan karena bagusnya manusia, tapi karena manusia itu berdosa. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa menerima dia, dosanya yang dihapuskan, dosanya yang dihilangkan, manusianya diterima oleh Allah. Percayalah Bapak Ibu, keadaanmu, keadaanku saat ini semua adalah rancangannya Tuhan. Dan kalau dia yang merancang, dia juga yang bertanggung jawab. Dia yang akan memelihara, dia yang akan meneguhkan dan memulihkan dan menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk penghiburan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk damai sejahtera dan kekuatan yang baru yang sudah Tuhan tetapkan. Biarlah kami semakin teguh dengan apa yang sudah kami dengar hari ini. Dan biarlah kami beroleh hikmat dan juga kami mau meneliti kembali seperti apa keadaan kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu dan berkat-Mu tak berkesudahan dan tak pernah terlambat. Kami aman di dalam kuasa pemeliharaan tangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kasih, terimalah penghiburan, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan, dan berkat yang berlimpah-limpah. Oleh karena kesetiaan kita, mencari wajah Tuhan setiap pagi, setiap hari, setiap saat, dan menjadikan Ia sebagai satu-satunya penolong dan penghibur dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah, limpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kelegaan, untuk mengganti setiap letih, lesu, dan beban berat itu dengan kekuatan yang baru dan kebahagiaan yang sejati dan terobosan dalam pekerjaanmu dan kehidupanmu. Hari lepas hari, di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat dan percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Yes, Bapak Ibu. Amin. Terima Amin. kasih, Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Kasih ya Bunda. Buni. Terima kasih, Terima kasih Abudi. Abudi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yes, baju boleh hitam, tapi yang penting hati kita tidak gelap. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Iya. Kulit boleh hitam, tapi yang penting mata kita tidak gelap. Amin. Iya, mata kita terang oleh terang firman Tuhan ya. Selamat menjalani kehidupan dan selamat jadi berkat dan menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Bunda Abuni, Bapak Ibu. Terima kasih, Selamat Bunda. beraktivitas. Terima kasih, Terus Abudi. memberkati. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak dan Ibu. Shalom Alahim. Terima kasih. Terima kasih ya Buni. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum mulut dan bibir kita kering karena kita sudah tersenyum sama-sama. Tapi yang penting kasih kita tidak kering. Yuk kita angkat tangan kita satukan hati, kita tos 1 2 3. Tos, sampai jumpa besok. Jangan kasih Jangan kasih kendor. Kendor. Makasih Abuna, Abuni, semuanya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Besok kita ketemu lagi dengan hati yang sukacita. Dadah. Dadah.